Bab 3, Perpecahan di Keluargaku. Tak terasa sudah jam 4 saja. Akhirnya, pekerjaanku selesai juga. Aku yang berprofesi sebagai desainer pakaian sudah menekuni pekerjaan ini selama kurang lebih 2 tahun. Sebelum pulang, aku selalu menelpon Mika apakah sudah pulang atau belum. Karena, jika belum aku akan menjemputnya. Cat, panggilan Anda tidak dapat diterima. Aneh tidak seperti biasanya panggilanku tidak dijawab oleh Mika. Berulang kali ku coba namun hasilnya sama aja. Akhirnya ku telepon rumah. Halo Mas? Jawab Wulan menerima panggilanku. Mbak Mika udah pulang belum? Tanyaku khawatir. Belum Mas, kenapa emangnya? Tanya balik Wulan. Mas coba telepon dari tadi tapi nggak diangkat jawabku. Mungkin lagi main Mbak. Jawab Wulan. Tapi, ini kan udah sore. Main kemana Mbakmu biasanya mainkan weekend bukan hari biasa gini? Jawabku. Nggak tahu, juga Kak. Mungkin lagi sama pacar Mbak yang tadi pagi jemput. Jawab Wulan. Aku jadi teringat dengan cowok gak jelas itu. Ya udah, deh, Mas pulang mungkin nanti ketemu atau lihat di jalan. Jawabku. Iya Mas. Sahut Wulan. Aku pun bergegas pulang melewati sekolah Mika dan berhenti sejenak. Sambil melihat sekitar ada Mika atau tidak. Namun, aku tetap tidak menemukannya walaupun sudah menunggu 30 menit di depan gerbang sekolahnya. Ini aneh tidak biasanya adikku berpergian tanpa izin kepadaku maupun orang tuaku. Bahkan, sama sekali tidak mengangkat panggilanku. Kemudian aku tidak sengaja melihat teman sekelas Mika yang pernah main ke rumah yaitu Rina. Aku pun turun dari motor dan langsung menanyakan kepadanya tentang Mika. Rin panggilku dari kejauhan. Masnya Mika kan? Tanya Rina kepadaku. Iya Rin, kamu lihat Mika nggak? Dari tadi udah aku telepon tapi nggak diangkat sama sekali. Kamu tahu Mika pergi kemana nggak? Tanyaku kepada Rina. Tadi aku melihat Mika pulang sama Ray Mas. Jawab Rina. Siapa itu Roy? Mika kok nggak pernah cerita punya teman namanya Roy? Tanyaku. Mas nggak tahu ya? Dia itu bukan temannya Mika tapi pacarnya Mika. Jawab Rina. Pacar? Kata Murin kok Mika nggak pernah cerita punya pacar? Jawabku yang kebingungan dengan fakta yang baru ku dengar ini. Iya Mas, mereka udah pacaran selama seminggu. Ucap Rina. Baru aja jadian berarti ya? Terus kamu tahu nggak mereka kemana? Tanyaku kepada Rina. Nggak Mas, aku cuma lihat aja tadi kukira nggak dijemput sama Mas Kev jadi diantar sama Roy. Jawab Rina. Mika masih belum pulang barusan dah ku telepon orang rumah. Makanya aku cariin. Ya udah, makasih Rin. Jawabku. Iya Mas. Sahut Rina. Rin dijemput atau pulang sendiri? Tanyaku kepada Rina. Pulang sendiri Mas. Jawab Rina. Mau kuanterin pulang gak? Dah jam 5 hampir malam nih. Tanyaku menawari Rina. Enggak deh Mas, ngerepotin Masnya. Masnya juga masih cari Mika kan? Jawab Rina. Gak apa-apa kok. Lagian aku juga nggak tahu Mika di mana dicari pun nggak nemu bisa nanti aja. Lagian Mas juga seneng bisa bantuin teman baik Mika. Jawabku. Beneran gak ngerepotin Masnya nih? Tanya Rina memastikan. Enggak kok. Dah malam gini malah Mas gak enak kalau teman baik Mika pulang sendiri ntar kalau kenapa-napa kan Mas jadi kepikiran. Jawabku meyakinkannya. Ya udah, Mas maaf ya jadi ngerepotin gini. Jawab Rina. Ya gak apa-apa kok. Jawabku sambil memberikan helm yang biasanya dipakai Mika. Rina pun memakai helm itu dan naik ke motorku. Tak kusangka, gaya boncengnya sama seperti adikku Mika. Memeluk erat tubuhku hingga dadanya terasa di punggungku. Sensasinya begitu empuk dan kenyal walau ukurannya tidak sebesar adikku.
Tapi Rina mempunyai ukuran yang lumayan juga jauh lebih besar dari adik bungsuku Wulan. "Dah belum?" tanyaku kepadanya. "Dah Mas," jawab Rina. Aku segera memacu gas dan mengantar Rina pulang ke rumahnya. Saat lampu merah berhenti, walaupun Rina menempel padaku, tapi tidak ada reaksi apapun dari celanaku, berbeda dengan sensasi yang kurasakan dengan Mika. Atau mungkin karena pikiranku yang sedang kacau karena mengetahui Mika punya pacar sehingga tubuhku juga ikut terganggu. Pikirku, sesampainya di rumah Rina, aku pun menghentikan motorku. "Dah sampai Rin," ucapku. Rina pun segera turun dari motorku. "Makasih ya Mas," ucap Rina kepadaku. "Iya, sama-sama, Dek Rin," jawabku. "Gak mau mampir dulu Mas?" tanya Rina. "Enggak deh, udah malam juga," jawabku. "Mumpung gak ada siapa-siapa Mas di rumah," jawab Rina. Kenapa Rina bilang kayak gini? Padahal harusnya seorang cewek kalau lagi sendirian di rumah gak ngomong sama siapa-siapa dan normalnya berpura-pura kalau di rumah ramah. Batinku. "Enggak deh Mas, buru-buru mau cari Mika. Hati-hati ya di rumah, pintu jangan lupa dikunci," jawabku. "Iya, Mas," sahut Rina. Aku pun bergegas langsung pulang ke rumah meninggalkan Rina yang berperilaku aneh. Di jalan pun aku masih memikirkan perkataan Rina. Padahal dia kelihatan seperti orang baik-baik. Pakaiannya juga tertutup, mana mungkin dia orang yang tidak-tidak. Pikirku berusaha membuang negative thinking. Sesampainya di rumah, aku terkejut ada motor Mas yang diparkirkan di depan rumahku. Aku pun segera masuk, sepertinya ada tamu dan aku berpapasan dengan dia. Dia menundukkan kepala kemudian ke motornya dan pergi pulang. Mika yang sudah pulang pun langsung ku interogasi siapa dia. "Mik, itu siapa?" tanyaku. "Itu Roy, pacarku Mas," jawab Mika. "Kok nggak dikenalin sama Mas tuh pacarmu?" jawabku. "Gimana mau dikenalin, Masnya aja nggak pulang-pulang? Emangnya Mas dari mana?" jawab Mika. "Dari mana? Dari tadi ku telepon nggak diangkat sampai Mas cariin," jawabku. "Maaf Mas, dari tadi nggak buka telepon, jadi nggak tahu," jawab Mika. "Maaf, lebih penting pacarmu itu ya daripada angkat telepon dari Mas sebentar ya." Aku tiba-tiba emosi setelah mendengar alasan adikku yang terlalu menyepelekanku. "Iya Mas, lagian Mas kok sewot gitu sih, kayak nggak suka aku punya pacar," jawab Mika. "Bukan sewot, tapi kalau ada apa-apa sama kamu gimana?" jawabku. "Ya, terserah aku, lagian aku udah besar nggak perlu buat dijagain terus," jawab Mika. "Paling nggak akan bisa kabari dulu biar Mas gak cari," jawabku. "Sekarang gini aja Mas, mau aku mau kemana kek? Mas gak usah jemput aku lagi dan gak usah telepon lagi. Terserah aku mau kemana, lagian sekarang ada Roy yang bisa anter," jawab Mika. "Oh gitu ya? Mas udah gak dianggap lagi sama kamu padahal Mas cuma mau jagain kamu," jawabku sambil membanting pintu. Keluargaku pun sampai ke ruang tamu setelah mendengar keributan. "Ya udah deh, kalau maumu gitu terserah kamu aja Mas, dah nggak peduli lagi," ucapku. Aku pun segera pergi dan masuk kamarku. Wulan yang berpapasan denganku pun bertanya, "Ada apa Mas?" Aku menghiraukannya dan langsung menutup kamarku.